Halo, apa kabar guys? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan episode ke-31 dari serial animasi Donghua Battletrap The Heaven, dimana setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan si Pony Mohawk Yao Sheng di putaran kedua kompetisi murid terkuat, hal-hal menarik apa lagi nih yang tersaji di episode kali ini? So, langsung saja, let's get started. Oke, setelah memastikan kemenangannya atas si Pony Mohawk Yao Sheng di pertarungan sebelumnya, tak sedikit dari para murid yang memberikan tepuk tangannya sembari bersorak atas kinerja apik yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Namun tidak teruntuk Liu Fei yang sangat kesal dan merasa tak percaya dikarenakan gacoannya yang dia harapkan untuk mengalahkan Xiaoyan ternyata justru dialah yang dikalahkan. Sampai-sampai Liu Qing menyuruhnya untuk berhenti berbicara karena dia rasa sangat berisik guys. Sementara itu di sisi Xiaoyan, teman-temannya merasa sangat senang atas kemenangan Xiaoyan terhadap Yao Sheng. Bahkan mereka meyakini orang itu tidak akan berani memprovokasi dirinya lagi. Ada juga Lin Xuya yang datang dan memberikan selamat kepada Xiaoyan nih. Karena dengan mengalahkan Yao Sheng, secara nggak langsung dia sudah dianggap memasuki 10 besar. Sementara itu dia juga yakin setelah mengalahkan si Pony Mohawk, orang-orang tidak akan meremehkan dirinya lagi nih. Ya, Xiaoyan pun menanggapi semua pujian dengan mengatakan jika kemenangannya itu hanya keberuntungan semata. Lalu seketika Lin Xuya mengubah topik pembicaraannya dengan berkata ingin mengajak Xiaoyan kembali ke pegunungan nih. Yang pastinya Xiaoyan mengerti apa yang dimaksud oleh Lin Xuya dengan mengajak Xiaoyan untuk membegal susu inti pendingin tubuh yang kita tahu telah dibegal terlebih dahulu oleh Xiaoyan. Namun tiba-tiba Yan Hao memotong pembicaraan mereka karena kini saatnya kita untuk menyaksikan pertarungan Liu Qing melawan salah satu murid di peringkat 11 yang berada di ranah Daoling bintang 8. Dalam beberapa pertukaran pukulan itu, sebenarnya Liu Qing tahu nih jika jarak kekuatan dirinya dengan murid peringkat 11 itu sangat jauh. Bahkan Liu Qing sempat menyarankan lawannya tersebut untuk segera menyerah. Namun dengan tekad dan keyakinan yang dia miliki, dia pun menolak dan segera mengeluarkan tekniknya yang menyerupai seekor kadal raksasa guys, yang langsung menerjang ke arah Liu Qing. Dan benar saja dengan santai Liu Qing menahan serangan tersebut tanpa senjata pula guys. Apalagi begitu lawannya hendak melancarkan serangan susulannya, Liu Qing pun langsung memberi paham soal perbedaan kekuatan di antara mereka. Sehingga tanpa banyak basa-basi, Liu Qing pun segera menyudahi perlawanan si murid di peringkat 11 itu. Nah, karena dominasi yang ditunjukkan oleh Liu Qing itu membuat Liu Fei yakin jika Xiaoyan bertemu dengannya pasti dia akan dibantai. Sementara itu Xiaoyan pun menjadi lebih waspada terhadap kekuatan yang ditunjukkan oleh Liu Qing. Apalagi sampai saat ini dia masih belum menggunakan tombak pemecah gunung andalannya dan bahkan mampu mengalahkan praktisi Daoling bintang 8 hanya dengan kekuatan fisiknya saja, yang menandakan jika kekuatan fisik dari Liu Qing ini sangatlah mengerikan. Lantas karena ingin menyiapkan persiapan untuk pertandingan,
Lin Xiuya pun berpamitan kepada Xiaoyan. Namun sebelum dia pergi, sekali lagi mengingatkan Xiaoyan agar dia mau menerima penawaran pergi ke pegunungan. 之前的提议别忘了。 Sun Er pun menjelaskan baik Lin Xiuya dan Liu Qing, keduanya sama-sama sudah berada di ranah setengah langkah menuju tingkatan doang. Maka dari itu, kemungkinan di seluruh akademi hanya Xian saja nih yang mampu menangani keduanya. Tetapi tidak bagi Xiaoyan, karena dia yakin Sun Er juga memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan mereka. Karena dia samar-samar bisa merasakan jika kekuatan Sun Er memang jauh lebih kuat dari Xiaoyan. Hanya saja begitu dia di samping Xiaoyan, dia enggan menunjukkan kekuatannya itu. Xiaoyan nih sangat berharap jika Sun Er tidak terus-menerus menyembunyikan kekuatannya nih guys. Karena dengan menunjukkan pesona yang dimiliki Sun Er sepenuhnya, Xiaoyan juga akan memiliki motivasi lebih untuk mengejar ketertinggalannya. 萧炎哥哥想看薰儿耀眼的一幕，等比赛结束，给萧炎哥哥看一个最耀眼的薰儿。 Singkat waktu, Sun Er yang sudah siap menunjukkan pesona kepada Xiaoyan pun datang di malam harinya. Ya, dengan gaya malu-malu kadalnya, dia memberikan sesuatu kepada Xiaoyan. 萧炎哥哥，看什么呢？这么晚了，找我有事？给你。 Melihat gerak-geriknya itu, Xiaoyan yang sudah lebih berpengalaman karena sudah pernah menjadi berondong simpenan tante-tante pun segera mempraktekkan ilmu yang sudah dia dapat kepada Sun Er. Nah, begitu keadaan kian memanas, Sun Er pun segera menyudahi aksi lanjutan yang akan segera dilancarkan oleh Xiaoyan. 萧炎哥哥，别耍无赖。 Ya meskipun sudah terlanjur bangun, tapi mau dikata apa guys? Segera Xiaoyan mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan isi dari gulungan yang diberikan oleh Sun Er. 这是什么？ Jika menurut Sun Er gulungan tersebut berisi teknik pertarungan, namun jika Xiaoyan ingin mempelajarinya, dia harus menembus ranah doang terlebih dahulu nih. Ya, meski Xiaoyan sempat tidak ingin menerima gulungan yang diberikan oleh Sun Er karena dirasa gulungan tersebut terlalu berharga, Sun Er pun meyakinkan babangnya tersebut dengan alasan jika selama ini Xiaoyan tidak pernah mau menerima apapun pemberian darinya, maka kali ini mau tidak mau Xiaoyan harus menerimanya. 记得一定要等到进入斗王级别才能打开。 Lantas Sun Er pun kembali mengingatkan Xiaoyan mengenai giok peninggalan Kaisar kuno Tause, karena dia berharap agar Xiaoyan tidak mengatakan kepada siapapun perihal giok tersebut, sebab nantinya akan bisa menyebabkan banyak masalah bagi Xiaoyan nih. Dan setelah semua dikatakan, Sun Er pun bergegas pergi dari sana. 明天还有大战呢。 Membuat Xiaoyan seketika bingung nih, seakan-akan wanitanya bertingkah tidak seperti biasanya. 不许是我多想了吧？ Yang anehnya lagi saat Xiaoyan menanyakan isi gulungan tersebut kepada gurunya, Yao Chen bahkan tidak mampu melihat isi dari gulungan itu, sebab ada segel khusus yang tertanam. Tapi dia meyakinkan dengan latar belakang dari pacar kecil Xiaoyan, pastilah berisi sesuatu yang luar biasa. 以你那小女友的身份背景，这绝非法。 Sementara itu di kediaman Sun Er, dia memerintahkan agar pengawalnya Ling Yin tidak memberitahukan soal dia telah memberikan gulungan yang berisikan teknik dao kepada siapapun di dalam klannya nanti, termaksud juga kepada ayahnya sendiri. 不要让任何人知道，就算父亲也不行。 Sun Er pun sangat berharap setelah semua yang telah dia lakukan kepada ayahnya, begitu dia bertemu lagi di masa depan, Xiaoyan sudah menjadi praktisi yang super kuat dan pantas bersanding dengan dirinya. 萧炎哥哥，
Di pagi harinya, Sun Er yang tengah termenung sendirian dihampiri oleh Xiaoyan. Lalu karena melihat Sun Er yang nampak banyak pikiran, Xiaoyan pun melancarkan gombalan mautnya dan berkata sangatlah menyenangkan jika selalu berada bersama Sun Er. 妮子，能跟你在一起，我真的很开心。 Hingga Xian yang muncul dengan tampilan kotornya secara tiba-tiba membuyarkan suasana romantis mereka. 你这样子做什么去了？ Xian ini lagi bad mood banget guys. Sebab begitu dia berhasil menemukan lokasi bahan obat langka di pegunungan, ternyata malah ada binatang iblis di tingkatan Dahuang yang menjaganya. 结果竟然有一头斗皇级别的魔兽在那边守。 Di sana Xian bercerita sempat bertukar pukulan dengan binatang iblis tersebut. Walaupun pada akhirnya dia kabur dari sana guys. Lalu dia pun mengajak Xiaoyan untuk pergi bersama-sama nanti. Rencananya Xian lah yang akan melawan monster itu, sementara Xiaoyan lah yang akan mencuri bahan obat langka itu. Tentu saja nih Xiaoyan menolak sebab dia tidak ingin meninggoy oleh binatang buas itu. 我可不想去送死。不够意思。 Dan begitu lagi asik bicara, datanglah kelompok Lin Xiuya nih, yang langsung berbahasa basi kepada Xiaoyan semoga mereka tidak bertemu di atas arena nanti. Xiaoyan menanggapi omongan Lin Xiuya, jika mereka bertemu nanti, justru dialah yang bernasib sial. Namun Xian yang sudah overprotektif dengan Xiaoyan pun malah menanggapi dengan serius omongan dari Lin Xiuya, yang langsung balik mengancam Lin Xiuya jika berani menyakiti Xiaoyan, maka dialah yang akan membalaskan dendam Lin Xiuya saat mereka bertemu di arena nanti. Setelahnya dia akan menghajar dan memukuli Lin Xiuya, bahkan jika dia berinisiatif keluar dari arena pertarungan. Nah, saking takutnya dengan Xian, sampai-sampai Lin Xiuya berkata jika orang yang bisa melawan Xian itu belumlah lahir. Lalu karena nggak mau masalah semakin membesar, Xiaoyan pun menarik bocil Xian layaknya seperti bocil lucu pada umumnya nih. Sampai-sampai Lin Xiuya pun bingung dengan kedekatan hubungan dari mereka. 萧炎怎么和这蛮力王关系这么好？ Dan selang beberapa waktu, Penatua Sukian pun mengumumkan soal aturan baru pertandingan guys. Dimana setelah melewati kompetisi sebelumnya, jumlah peserta yang masih menyisakan 13 murid itu akan dia pilih secara random nih. Dan hanya akan ada 3 pertarungan saja. Lalu pemenang dari pertarungan itu secara otomatis akan langsung masuk 10 besar. Bahkan 7 murid sisanya secara alami juga masuk 10 besar. Bisa dibilang aturan kompetisi ini cukup aneh nih, karena 7 murid yang hoki bisa langsung masuk peringkat 10 besar. 运气也是实力的一种。 Lalu untuk pertandingan pembuka mempertemukan Yan Hao melawan Qian Mo. Otot besar melawan perut besar nih, hehehe. 第二个真够背。 Nah, meski penampilan Qian Mo macam gemblong Jawa klasik, tapi kemampuannya juga nggak boleh diremehkan. Karena selain mantan 10 besar di tahun lalu, tingkat humornya pun juga asik nih guys. 严大哥，待会儿年轻一点，我这小身板可挡不住啊！ Sehingga pertarungan antara keduanya pun dimulai. 少废话，野胖子，让我看看。 Si gemblong Qian Mo terus mengeluarkan serangan gergaji cincinnya. Bisa dibilang dia itu pertarung jarak jauh nih. Sementara Yan Hao jarak dekat. Xiaoyan yang mengamati pun sadar jika serangan Qian Mo ini lebih efektif untuk serangan menyelinap nih. Udah gitu tekniknya sangat menguras Douki pula. Dan juga Qian Mo nggak akan bertahan lama dalam pertarungan seperti ini, sehingga pertarungan terbuka semacam ini lebih menguntungkan untuk Yan Hao. Meski begitu, Yan Hao pun sempat dibuat kewalahan demi menahan serangan yang dilancarkan oleh Qian Mo. Bahkan demi menahan serangan Qian Mo, Yan Hao pun mengeluarkan armor Douki-nya, dan begitu mendapat momen yang tepat, Yan Hao pun melancarkan serangan balik, sehingga Yan Hao pun berhasil mengakhiri perlawanan Qian Mo yang juga menjadi bahan tertawaan karena dibuat kalah seperti nangka jatuh nih.
场比试延后。 Lanjut, untuk pertandingan kedua, ternyata nama Xian yang disebutkan. Sontak murid-murid lainnya auto panik dong. Bahkan Lin Suya dan Liu Qing agak-agak tegang gitu nih. Takut jika nama mereka lah yang disebutkan. Apalagi Xian sudah berencana untuk menyalurkan emosinya setelah dia gagal mendapatkan bahan obat kepada lawannya nih. Tapi untungnya orang yang memiliki nasib tragis tersebut adalah murid yang bernama Qin Zhen. Dan setelah mendengar itu, membuat mereka seketika merasa lega guys. Hehehe. Sementara itu, Qin Zhen yang menjadi lawan bertarung dari Xian membuat alibi dong dengan berpura-pura sakit perut nih. Belum bertarung aja udah dibuat mules dia. Gimana pas udah bertarung bisa-bisa mencret tuh dibuat Xian. Yah karena udah begitu mau gak mau Xian auto win nih. Cuma aja dia kesal bukan main karena gak bisa melepaskan penatnya dengan menghajar orang nih. Dan kali ini pertarungan selanjutnya sekaligus yang terakhir pun diumumkan. Hingga kali ini nama Liu Qing lah yang disebutkan. Bahkan murid-murid yang lain seketika bergosip nih. Sebab undian yang ditarik oleh penatua Suqian lagi-lagi adalah murid yang sangat kuat nih. Ibaratnya bawa sialah. Hingga tiba-tiba setelah menarik undian lagi, ternyata lawan dari Liu Qing adalah Xiaoyan. Tapi kita mesti bersabar untuk menyaksikan pertempuran antara keduanya di minggu depan.